meningkatkan motivasi hasil belajar siswa dari kelompok 5. Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai langkah-langkah apa yang diperlukan saat ingin mengajar. Suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan tanpa strategi berarti kegiatan tersebut dilakukan tanpa pedoman dan arah yang jelas. Itulah harus ditingkatkan oleh guru ketika mengajar. Guru hendaknya mampu meningkatkan kemampuan mengajar mereka untuk menunjang peserta didik yang kreatif dan inovatif. Jadi, bagaimana cara meningkatkan motivasi hasil belajar siswa? Mari kita bahas. Video kali ini akan membahas tentang strategi, metode, dan teknik mengajar. Strategi mengajar. Strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran atau tujuan, bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar dapat mempengaruhi para siswa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi yang harus dimiliki guru dalam mengajar: yang pertama, menarik perhatian siswa; yang kedua, menerapkan pembelajaran kooperatif; yang ketiga, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran; yang keempat, humoris dan tidak kaku; yang kelima, melakukan kegiatan belajar secara outdoor; dan yang keenam, memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu alat dalam pelaksanaan pendidikan, yakni yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran. Beberapa contoh metode pembelajaran yang selama ini dipakai oleh guru. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini melibatkan penyampaian informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, metode demonstrasi dan eksperimen. Metode ini membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Yang ketiga, metode diskusi. Metode ini erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah dan biasanya dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, metode tugas belajar dan resitasi. Metode ini melibatkan pemberian tugas kepada siswa untuk mempelajari materi dan melakukan resitasi. Yang kelima, metode kerja kelompok. Metode ini melibatkan kerjasama siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan suatu masalah. Yang keenam, metode sosiodrama dan bermain. Metode ini melibatkan penggunaan dramatisasi sosial dan permainan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, metode problem solving atau metode pemecah masalah. Teknik mengajar. Teknik mengajar adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang yang sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik tanya jawab. Yang kedua, teknik pemberian tugas. Yang ketiga, teknik penemuan atau discovery dan simulasi. Yang keempat, teknik inquiry. Yang kelima, teknik eksperimen dan demonstrasi. Yang keenam, karya wisata. Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi hasil belajar siswa? Yang pertama, pilih metode belajar yang tepat. Yang kedua, maksimalkan fasilitas pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan media belajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini yaitu
Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Pemilihan strategi pembelajaran haruslah memperhatikan dua prinsip, yaitu jenis hambatan beserta tingkat keparahan dan usia peserta didik. Sedangkan dalam pemilihan metode dan teknik pembelajaran perlu memperhatikan kemampuan guru dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, bahan pengajaran yang akan dipelajari, perbedaan dalam memanfaatkan gaya belajar siswa, sarana dan prasarana sekolah, dan alokasi waktu. Sebagai calon guru nantinya, kita harus memiliki tugas penting, yaitu menentukan metode, strategi, dan teknik pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kemampuan anak murid kita nantinya.